Salam saudara terkasih, pagi ini kembali saya ingin berbagi sebuah kebenaran firman Allah yang saya ambil dari pertama Petrus pasal yang keempat ayat 17 dan 18. Dan kesempatan ini saya ingin berbicara tentang penghakiman, saudara-saudara, di mana ayat hari ini dikatakan bahwa sekarang telah tiba saatnya penghakiman itu dimulai. Dan penghakiman itu akan dimulai dari rumah Allah sendiri. Yang paling pertama-tama akan dihakimi yaitu rumah Allah sendiri. Saudara, kita harus menyadari, bersyukur bahwa kita telah ditebus melalui darah Kristus. Kita telah dibenarkan sehingga keberadaan hidup manusia, yaitu saudara dan saya, yang dulunya kita ada ruang yang terpisah, ada jarak yang terpisah karena pelanggaran dosa kita sebagai manusia. Tapi ketika kita telah ditebus melalui pengorbanan Kristus, melalui karya penyelamatannya, maka saudara dan saya otomatis telah dibenarkan oleh Yesus Kristus. Nah, ketika saudara dibenarkan, maka firman Allah pagi hari ini berkata bahwa penghakiman itu akan dimulai daripada saudara dan saya, yang kita mengklaim diri sebagai pengikut Kristus, sebagai anak Tuhan. Maka kita yang akan pertama-tama dihakimi sesuai firman pagi hari ini, yang berkata bahwa penghakiman itu akan dimulai dari rumah Allah sendiri. Rumah Allah itu berkata tentang saudara dan saya. Kita adalah bagian daripada rumah Allah itu sendiri, sementara yang mengepalai rumah Allah sendiri adalah Yesus Kristus. Untuk itu saudara-saudara, firman Allah pagi hari ini berkata kalau penghakiman itu dimulai dari rumah Allah sendiri atau saudara dan saya, akhir kesudahan daripada kita yang percaya kepada Allah itu bagaimana, saudara? Di sini hanya ada dua pilihan. Ketika saudara telah ditebus dan dibenarkan, kelanjutan daripada semua yang telah Yesus lakukan kepada saudara dan saya, yaitu pengorbanannya, penebusannya, Dia membenarkan kita di hadapan Allah. Kalau kita masih hidup terus terikat, terbebani, terbawa dengan segala dosa yang akan mengikuti kita terus, maka firman hari ini berkata bahwa apalah gunanya saudara ketika saudara dan saya dibenarkan, tapi kita masih terus hidup di dalam dosa. Maka akhir kesudahan daripada perjalanan hidup saudara dan saya tentunya kita akan tahu, paham bersama bahwa hidup kekekalan di dalam kebinasaan itulah yang akan menanti kehidupan saudara dan saya. Tetapi kalau sebaliknya saudara dan saya telah ditebus dan dibenarkan, kita mempertahankan apa yang telah Yesus lakukan. Kita telah tetap mempertahankan kebenaran itu, hidup dalam firman-Nya, hidup dalam ketaatan, hidup dalam kekudusan, hidup dalam perintah dan titah Tuhan. Saya percaya bahwa saudara dan saya bukan hanya dibenarkan, tetapi akan diselamatkan. Karena firman berikut pagi hari ini di ayat yang 18 berkata bahwa kalau orang benar saja hampir-hampir tidak diselamatkan, apa yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa, saudara? Dalam pengertian begini, saudara, ketika kebenaran itu telah memihak kepada saudara dan saya, semua itu tidak ada gunanya lagi, saudara. Semua itu bukan merupakan suatu hak mutlak yang seharusnya saudara dan pertahankan kalau saudara dan saya hidup terus di dalam dosa. Ketika saudara dan saya dibenarkan, maka kebenaran itu, hidup di dalam Tuhan, hidup dalam firman-Nya, itu yang harus kita pertahankan. Sehingga ketika kebenaran itu melekat dalam kehidupan kita, maka kelak pun kita akan diselamatkan. Tapi kalau kebenaran itu telah diberikan kepada saudara dan saya, tapi kita tidak mampu untuk mempertahankan kebenaran itu sendiri, maka kebalikannya akan menerima atau menghampiri kehidupan saudara dan saya, yaitu kita akan dibinasakan selama-lamanya, saudara-saudara. Nah, saudara bisa bayangkan bahwa kita yang telah dibenarkan saja masih menjadi suatu taruhan, kelak diselamatkan atau tidak. Nah, firman hari ini berkata bahwa apalagi yang akan terjadi dengan orang-orang fasik dan orang-orang berdosa yang tidak mau menerima Injil kebenaran itu dalam kehidupan mereka. Mari saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap berjuang, kita tetap bertahan. Karena saya yakin dan percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kita untuk kita terus melangkah, mengarungi kehidupan ini, supaya kita tetap berjalan seperti apa yang Tuhan tuntut, yaitu hidup di dalam firman-Nya. Sehingga kelak saudara dan saya akan diselamatkan. Tuhan Yesus selalu mengasihi dan memberkati kita semua. Amin.